Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Agustina dengan NIM 2020-33058 dari kelas 4B. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Sumber dan Media Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Moh Syafruddin Kuryanto. Nah, di minggu yang lalu, Pak Udin telah menyampaikan materi mengenai tujuan, fungsi, dan juga peranan sumber dan media pembelajaran. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kembali mengenai materi tersebut menurut pemahaman saya. Nah, sebelum membahas lebih jauh mengenai sumber dan media pembelajaran, alangkah baiknya terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu sumber belajar. Apakah ada yang sudah tahu apa itu sumber belajar? Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk menunjang, memperkaya, dan juga untuk memperlancar proses pembelajaran di dalam kelas. Sumber belajar ini dapat berupa benda nyata, model, media cetak, kemudian ada media audiovisual, ada juga prosedur, ada juga proses, dan lain sebagainya. Sumber belajar itu buat apa sih? Kok penting banget dalam proses pendidikan? Sumber belajar itu berfungsi untuk memperbaiki, memperlancar, dan juga untuk meningkatkan proses pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Jadi itulah fungsi utama dari sumber belajar. Kalau gak ada sumber belajar, tentu saja tidak akan terjadi adanya proses pembelajaran di dalam kelas. Emang bisa ya sumber belajar itu untuk memperbaiki? Tentu bisa dong. Sumber belajar dapat memperbaiki wawasan peserta didik yang mulanya tidak tahu menjadi tahu mengenai suatu materi. Ketika peserta didik tersebut membaca informasi dari berbagai sumber yang awalnya tidak tahu, ia akan menjadi tahu mengenai materi yang telah dibacanya tersebut. Sabar dulu. Fungsi sumber belajar itu nggak hanya cuma satu loh. Fungsi sumber belajar yang lain yaitu ada untuk mengatasi keterbatasan guru. Hah? Kok mengatasi keterbatasan guru? Maksudnya apa? Maksudnya ialah seorang guru memang dituntut untuk mengetahui mengenai segala informasi yang ada dalam mata pelajaran yang diajarkan. Apalagi seorang guru sekolah dasar itu harus menguasai berbagai mata pelajaran. Jadi tidak hanya menguasai satu mata pelajaran, tetapi semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar tersebut. Nah, tapi guru juga manusia yang memiliki kekurangan dalam mengingat sesuatu. Ketika guru tersebut tidak dapat mengingat atau tidak dapat menguasai materi tersebut, seorang guru bisa menggunakan sumber belajar untuk menjadi pedoman dan juga pegangan guru tersebut untuk menjelaskan materi di dalam kelas. Jadi, sumber belajar ini itu tentu saja sangat membantu guru dalam menjelaskan materi yang sedang diajarkan. Fungsi sumber belajar yang lain yaitu memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Loh, maksudnya apa kok memberikan dasar yang lebih ilmiah? Maksudnya ialah ketika seorang guru menggunakan sumber belajar yang memang dapat dipertanggungjawabkan isinya ataupun informasi tersebut, entah itu dari Mendeley, entah dari jurnal ataupun dari koran yang memang benar-benar
isinya itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi penulisnya itu tidak hanya ditulis oleh orang yang anonim ataupun tidak diketahui. Nah, sumber belajar tersebut tentu saja sangat membantu proses pembelajaran di dalam kelas, karena proses pembelajaran di dalam kelas itu tidak hanya mengandalkan buku saja, tetapi sumber-sumber lain yang memang sangat kredibel dan isinya dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Kemudian, apa peranan dan juga kegunaan sumber belajar? Sumber belajar dapat digunakan ketika guru berhalangan hadir di dalam kelas tersebut. Kemudian apa sih kegunaan dan juga peran dari sumber belajar ini? Sumber belajar dapat digunakan ketika guru kelas berhalangan hadir untuk mengisi pembelajaran. Ketika guru kelas tersebut berhalangan hadir untuk menyampaikan pembelajarannya secara lisan dan juga secara langsung, bertatap muka dengan para siswa dan siswinya, guru tersebut dapat memerintahkan siswa dan siswinya untuk membaca dari sumber belajar yang telah ditentukan oleh guru kelas tersebut. Nah, informasi yang didapat dari sumber belajar tersebut tentunya adalah informasi ataupun materi yang ingin disampaikan oleh guru kelas. Oleh sebab itu, guru kelas memerintahkan siswa-siswinya untuk membaca dari sumber belajar. Walaupun guru kelas berhalangan, tetapi pembelajaran tetaplah berlangsung. Kegunaan sumber belajar yang lain yaitu untuk meningkatkan intensitas minat para siswa mengenai materi pembelajaran yang telah disajikan. Ketika siswa tersebut membaca dari sumber belajar secara langsung, terkadang siswa ini merasa minat dan juga keinginan untuk belajar materi tersebut ini meningkat. Berbeda ketika para siswa dijelaskan oleh gurunya. Mengapa demikian? Karena terkadang ketika guru menjelaskan itu, metode yang digunakan itu kuno ataupun dengan cara ceramah yang menjadikan para siswanya itu merasa bosan, bahkan ada yang tertidur. Berbeda jika siswa tersebut disuruh untuk membaca langsung dari sumber belajar, ia akan merasa kepo dan juga menggali sumber belajar tersebut lebih dalam untuk menemukan informasi-informasi yang tidak didapatkannya dari guru di dalam kelas. Setelah tadi kita membahas mengenai materi sumber belajar, kali ini kita akan membahas mengenai sumber daya pembelajaran. Sumber daya pembelajaran adalah segala usaha yang digunakan untuk mengoptimalkan hasil dari proses pembelajaran. Contohnya adalah mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kinerja para guru atau untuk meningkatkan kualitas para guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Setelah tadi kita membahas mengenai sumber belajar, kemudian ada sumber daya pembelajaran, kita akan membahas mengenai media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan segala komponen yang digunakan untuk mendorong siswa agar lebih aktif dan juga produktif dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Contohnya adalah penggunaan CD maupun film di dalam pembelajaran agar para siswa ini itu lebih produktif dan juga aktif dalam kelas. Jadi mereka tidak bosan dan juga aktif melakukan sesi tanya jawab di dalam pembelajaran. Sumber belajar itu dibagi menjadi dua berdasarkan segi perencanaannya, yaitu sumber belajar yang dirancang dan juga sumber belajar yang dimanfaatkan. Sumber belajar yang dirancang merupakan sumber belajar yang memang dirancang untuk memberikan fasilitas proses pembelajaran yang terarah dan juga formal.
Sumber belajar ini biasanya itu ditemukan di dalam sekolah atau di dalam lingkup pendidikan yang memang benar-benar formal. Nah, kalau sumber belajar yang dimanfaatkan ini biasanya itu ditemukan di dalam masyarakat, sehingga kita tuh dapat menggunakannya di dalam proses pembelajaran.